Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya Kau balas manis manja sampai masuk di sapu kepala. Teringat kau pun senyum manis terindah, bikin sampai tergila-gila. Makin suka kasih kepastian sayang, kau bikin Sani gelisah. Siapa kan yang ada paling sayang? Tolong kau bilang jangan lain-lain. Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Iya baik Cak Johan, kita tuh kalau di zaman-zaman kita masih SMA dan juga atau SMP itu kayaknya mengisi kegiatan selain di sekolah atau di kelas itu merupakan sesuatu apa ya hal yang berguna juga Cak Johan ya. Jadi ketika kita ketika kita sudah masuk di bangku kuliah atau bahkan terjun ke dunia masyarakat, itu pasti akan ada pelajaran yang kita dapatkan akhirnya ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Iya bener nih Cek yo. Sama kayak misalnya kegiatan-kegiatan di luar sekolah pun kita kadang juga butuh ya Cek ya. Iya dengan kegiatan yang positif kayak itu ini akan menambah prestasi dan juga akan menambah sederetan kayak piagam penghargaan dan itu biasanya untuk melamar gawe atau juga ke Tahu juga kampus. kita juga butuh kayak kegiatan di luar sekolah tuh nambah koneksi. Nah itu Nah, bukan berarti nepotisme bukan. supaya banyak Jejaring, channel jejaring itu kan. nambahnya. Aha. Nah ini termasuk narasumber kita juga ini belaga-belaga dan juga cantik-cantik single kato ya, yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Ini kita bakal bersama dengan siapa tuh? Dengan finalis Duta Pariwisata Sumsel. Oke, untuk edisi Selasa 27 Januari 2026 ini kita bakal ngomongin soal langkah awal Di dunia Duta Pariwisata. Baik, Nah, kalau apa mah sih itu, ini kita pengen ulik kepo lagi ya. Coba Oke. kepo lagi. Kita langsung bersapa dengan 3 adik-adik ini kita nyebutnya ya. Adik-adik. Selamat pagi. Pagi. Iya, sehat semuanya ya. Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya dan ini dari finalis Duta Pariwisata Sumsel. Betul. Nanti untuk M Raffi sama Balkis bisa gantian aja ya mikrofonnya ya. oke. Bisa dilepas aja, dicopot aja supaya nggak ribet mikrofonnya tadi. Oke, nah seperti itu. Oh, oke. Baiklah ya. Oke. Ya kita kenalan terlebih dahulu. Yang mana dulu nih Cek Yohan? Nah, dari yang depan dulu baik kali yo. Depan, Yang depan dulu boleh. Dari sebelah ini dulu siapa nih? Radius. Oke, baiklah. Perkenalkan nama saya Radis Putra. Saya bersekolah di Mandua Palembang, kelas 3 SMA. Saya berumur 17 tahun dan saya merupakan finalis Duta Pariwisata Sumatera Selatan tahun 2026. Luar biasa sekali. Kelas berapa tadi? Kelas 3. 3 SMA mana tuh? Mandua Palembang. Mandua Palembang, luar biasa ini ada siswanya ya yang menjadi finalis Duta Pariwisata dan selanjutnya di sebelah kiri dari Yos ada siapa? Perkenalkan, nama aku Balkis Putri Indira dari Universitas Sriwijaya. Saat ini aku merupakan salah satu finalis dari Duta Pariwisata Sumatera Selatan. Unsri ya. Iya. Fakultas betul. apa nih kalau boleh tahu? Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Oh luar biasa, nanti bakal banyak hitung-hitung ini ya. Dan di sebelahnya Balkis ada siapa lagi tuh? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Fajid Zain. Sekarang saya bersekolah di SMA Negeri 5 Palembang kelas 10 SMA. Oke, kelas 10 SMA, Ya. luar biasa sekali ya. Ya. Dan ini juga merupakan finalis Duta Pariwisata Sumsel ya untuk Raffi. Ya. Baik. Nah ini dengan kalian kita udah kenalan tuh. Kita pengen tahu juga mengenai Duta Pariwisata Sumatera Selatan. Kalian kan ikutan ajang ini. Kita pengen tahu ini ajang apa sih?
Siapa yang pengen jawab? Silakan. Duta pariwisata itu adalah sebagaimana kita sebagai duta yang menjadinya representasi Aha. dari tentunya generasi muda di Sumatera Selatan yang bisa mempromosikan dan juga meningkatkan bagaimana cara kita memperkenalkan budaya, kearifan lokal, tradisional dari kota Palembang dan juga mungkin secara luasnya itu Sumatera Selatan. Oh, jadi kalian punya tugas ke situ. Nanti fokusnya ke Betul. pariwisata ya. Iya. Kalau mereka duta pariwisata, kita duta juga ya, Cak, ya? Duta apa? Duta sampo gitu. Aku sih samponya yang kita aja. Gitu ya. Mulai. Oke, baik. Dan ini kali pertama kalian ikut ajang pageant atau sebelumnya memang pernah ikutan juga? Kalau dari Balki sendiri udah ikut pageant, ini udah dihitung yang keempat kali. Oh, iya, iya, gitu. iya. Berarti udah agak Apalagi pengalaman ya. Iya. Itu semua pageant semua ya Iya betul. di tingkat kota. Iya, ada di tingkat kota, Alhamdulillah. ada di tingkat provinsi juga. Oke, kalau Radius dan Rafif bagaimana? Kalau Radius ikut pageant ini udah ke yang 3 kali ya. 3 kali. Kalau Rafif Kalau saya yang kedua kali. kedua kali ya. Oh, berarti bukan yang first time semua ya. Udah punya pengalamannya masing-masing Benar. ternyata. Ternyata mental mereka nih kayak sudah siap ya, Cewan Iya. ya. Mentalnya tuh berjuang ya. Kalau mental kita terganggu ini, Cak. Cuma alhamdulillah ada ngider Pak ya. Aida. Manjang Cak Yolan aja ya. Oke, baik. Jangan. Dan kalau mengenai dunia pageant nih, sebelum kita ke Duta Pariwisata Sumselnya, kita pengen tahu juga dari pandangan kalian menjadi salah satu peserta pageant ini apa nih nanti untuk hal-hal yang pasti akan kalian benar-benar persiapkan untuk ikutan pageant. Ayo, siapa yang jawab? Silakan yang pengen jawab. Kak Balkis dulu. Oke, silakan Balkis. Kalau untuk persiapannya, kalau untuk pageant ini kita punya 3 ya Kak ya pilarnya. Yang pertama itu adalah dari segi materi, kemudian dari fisik dan juga mental. Oke, Karena, fisik, iya. materi, mental. Iya, Kita satu-satu dulu. Materi, ini dalam berupa apa tuh? Finansial yang pasti. Kenapa? Karena untuk persiapan ini, apalagi ini kan ke ajangnya nanti kita akan dikirim ke nasional. Kalau misalnya kita menjadi winnernya, dan ada juga beberapa runner upnya yang bakalan dikirim ke nasional. Sehingga persiapan materi juga harus kita siapkan. Apalagi untuk selama rangkaian kegiatan itu ada beberapa Oke, hal. mohon maaf dulu Balkis, ini materi dalam tanda kutip bukan materi segi uang gitu ya. Materi dalam hal untuk materi apa yang pengen disampaikan begitu. Oh, bukan Kak, tapi memang dari segi finansial. Oh, finansial juga Ya. ya. Oh, begitu. mencakup semuanya jadi ya. Ya, mencakup Baiklah, semuanya. itu pandangan dari Balkis ya. Ya, Oke. selanjutnya? Selanjutnya adalah mental. Tentunya kenapa di tuh? sana kita kan banyak kegiatan dari pagi sampai sore mengikuti rangkaian kegiatannya. Dan dalam rangkaian kegiatan itu ya kita harus siap mental Kak. Ada juga beberapa hal yang mungkin ada rasa capek, kemudian juga banyak sekali ya gangguan-gangguan yang terganggunya kuliah, terganggunya sekolah. Jadi kita harus siap mental, membagi waktu juga bagaimana membagi waktu antara kuliah, organisasi dan lain-lain hal sebagainya. Oh, begitu ya. Oke. Apa nih Cek Ewan tadi? Itu tadi kan tapi materi, terus mental, terus tadi ada satu lagi apa? Satu lagi. Ada fisik. Oh, fisik apa tuh? Iya, karena kegiatan kita dari pagi kan kita harus bisa menyeimbangkan ya Kak ya. Makanya mungkin kita bisa minum-minum vitamin setelah kegiatan, jaga kesehatan, pola makan teratur, terus tidurnya juga harus teratur. Oke. Gitu. Itu kan dari Balkis nih persiapan yang Balkis ada 3 persiapkan poin tadi 3 ya? poin. Kalau dari Rafif atau Radiusnya sendiri gimana? Sama atau ada tambahan lain? atau apa gitu? Kalau dari saya sendiri, tentunya sama ada 3. Yang tadi yaitu materi, fisik dan juga mental. Tapi bagi saya terutama itu mental. Kenapa tuh mentalnya? Mental karena bagi saya sendiri, saya kemarin kurang percaya diri dalam menampilkan sesuatu dengan cara depan banyak orang, Oh gitu. depan umum gitu. Jadi PD-nya tuh belum begitu terasa terbentuk ya untuk Rafif ya. Ya. Lagi berkawan sama kami Rafif ya. Kita kepedean gitu. Kepedean malah kayak sama kita, bukan lagi PD. Aduh. Kalau hal lain ada lagi tidak? Yang lain ada persiapan spesial apa gitu misalnya? Yang memang kayak dari awal tuh kan ini udah ajang keduanya si Rafif ya. Mungkin yang pertama kurang rasanya kan. Yang kedua juga gimana? Mungkin ditambah lagi tuh apa gitu peningkatan Mungkin lebih ke evaluasi Evaluasi, dari ajang ajang pertama sebelumnya gitu. Rafif kayak itu.
tentunya mental tadi. Heeh. Balik ke mental ya. Balik Iya. mental lagi gitu ya. Oke. Kayaknya lebih prepare ke situ kalau Raffi Iya. lebih ke mental. Nah, kalau Radius nih kita pengen tahu juga nih gimana nih? Kalau dari Radius sih Kak sama aja, tapi Radius tuh lebih persiapkan itu tentang advokasi. Advokasi. advokasinya persiapan untuk menjadi apa tuh? Bagian duta pariwisata. Bagian dari bidangnya itu nanti ya. Bagaimana tuh? Karena menjadi sosok duta pariwisata bukan hanya menyuruh atau mengajak, melainkan kita juga bisa berkontribusi buat pariwisata yang ada di Kota Palembang. Gitu. Nah, jadi Radius juga menyiapkan advokasi yang dimana sesuai dengan apa yang Radius ikuti. Jadi Radius ikutin duta pariwisata nih, berarti bertujuan untuk membangunkan ini gitu Kak. Jadi bukan semena-mena, bukan mau mengambil selempang atau gelar aja gitu. Oke. Jadi merasa ada tanggung jawab juga Ada tanggung Cewa. jawabnya, ada beban moralnya juga ternyata ya ngerasa. Menarik ya. Nah, tapi tadi soal advokasi. Advokasi yang udah disiapin apa nih? Kalau dari Radius, kami semua sendiri sudah mempunyai advokasi Nah, ya. tersendiri. Boleh tuh diceritain ke kita tuh. Ke apa ke Supaya tahu tuh. siapa tahu ada yang bersangkutan advokasinya dengan masyarakat luas kan itu lebih bagus kan ya. Kebetulan kami hari ini juga pemaparan advokasi Kak. Jadi hari ini pematangan advokasi ya Kak. Iya betul sekali. Adapun advokasi yang Radius miliki yaitu tourism care pariwisata berkelanjutan. Oh, gimana tuh maksudnya tuh? Pariwisata yang Berkelanjutan tuh. berkembang gitu ya. Menusuk atau meneliti bagaimana tuh supaya bisa pariwisata berkelanjutan. Pariwisata Care adalah gerakan kepedulian pariwisata mengajak semua wisatawan, masyarakat atau pemilik pengelola wisata untuk merawat, melestarikan serta mengajak bertanggung jawab pariwisata tersebut. Pariwisata berkelanjutan ialah memiliki bagaimana cara pariwisata ini tidak hanya stop di sana saja, melainkan akan dinikmati yang akan masa depan kayak tenaga. Jadi pariwisata itu bakal dinikmati bukan hanya masa sekarang aja, melainkan untuk masa depan. Oke, jadi jangka panjang ya kayak Iya. gitu ya. Oke, Jadi baik. lebih ke maintenance-nya ya. Maintenance-nya itu. Selanjutnya nih Balkisnya apa? nih? Balkis. Advokasinya. Kalau advokasi dari Balkis sendiri itu berjudul dengan Dupar Sriwijaya Cultural Heritage Festival. Oh, ini dari bahasa susah nih, Cek. Heritage agak merecek gitu kalau ngomongnya. Tapi bolehlah dibantu Iya boleh. dijelasin. Apa tuh heritage ini lebih ke peninggalan-peninggalan Iya gitu ya? betul sekali. Jadi lebih ke tentang budaya. Jadi sebenarnya fokusnya ini adalah rencananya nanti kami akan bekerja sama tentunya dalam panitia Duta Pariwisata sendiri di mana kami akan membuat festival. Nah, dalam festival tersebut tentunya di sana kami akan melaksanakannya di salah satu tempat bersejarah di Kota Palembang atau Sumatera Selatan juga, misalnya seperti Monpera ataupun juga di Museum Bala Putra Dewa. Nah, nanti di sana rencananya akan beberapa menampilkan drama teater terkait dengan sejarah yang ada di Kota Palembang itu sendiri, dan juga nanti akan ada tarian tradisional dari salah satu tarian yang ada di Sumatera Selatan. Dan dan nantinya kami akan bekerja sama juga dengan UMKM khususnya yang bergerak pada bidang kuliner. Misalnya seperti pempek ataupun makanan tradisional. Yang nantinya itu juga tujuannya juga bukan hanya kita untuk mempromosikan pariwisata, tapi kita udah mengambil beberapa hal, misalnya sekalian mempromosikan tarian, kemudian makanan, dan juga kita bantu support untuk UMKM gitu. Oh begitu ya. Tapi advokasi Balkis ini kan luar biasa ya. Maksudnya Cakupannya lebih cakupannya luas. luas, terus juga dia berhubungan ke luar langsung kan. Menyentuh ke budaya langsung. ke budaya langsung. Pariwisata Dan budaya ini berarti bakal berkaitan. ada festival juga. Iya. Itu gimana cara nge-manage-nya tuh, Cak? Itu kan termasuk megah ya, Iya. udah event loh ini termasuk event Repair-nya loh. tuh itu butuh ini juga ya kayak Persiapannya tuh persiapan seberapa ini. lama sih? Itu susah loh. Bener loh. Tapi kayak Balkis punya semangat di situ kan Iya, tapi yakin di iya, situ. betul. Betul. Boleh dong dikasih sedikit. Ya, mungkin bisa di-spill lagi kayak mana cara Balkis tuh ngewujudin itu. Jadi sebenarnya ada pengalaman dulu yang bergerak di bidang organisasi. Jadi kami sering bikin kegiatan, acara dan lain hal sebagainya. Nah, mungkin pembagiannya ya kita bisa bagi dari mulai divisi humas, divisi publikasi dan dokumentasi, divisi acara. Mungkin yang kita mulai dari yang paling kecil-kecil terlebih dahulu, festival kecil-kecilan. Nanti juga kalau misalnya mungkin peningkatannya lebih lanjut, kita bisa bekerja sama dengan orang-orang dan juga brand-brand besar seperti Oke. itu. Jadi memang ini ya butuh banyak
apa namanya itu Dukungan dari berbagai pihak ya, Cek ya. kepanitiaannya juga kayaknya lebih banyak itu harus ya. Karena ini bakal makan banyak effort tenaga ini. Iya Kak, jujur. Tapi insya Allah ini Balkis banyak ini. akan mampu ini insya Allah ya. Iya. Oke, nah di yang sebelahnya siapa tuh? Rafif nih, dilanjutin nih advokasi Rafif apa nih? Baik, advokasi saya sendiri yaitu rumah kita. Apa Yang itu? dimana rumah kita ini memiliki arti dari ruang UMKM, adat dan heritage wisata. Rumah kita ini hadir sebagai inisiatif dari Duta Pariwisata untuk mengintegritas ketiganya sebagai mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Oke, ada lagi? Terus? Rumah kita ini juga sebagai wadah untuk seluruh gerakan maupun ciri khas, budaya dan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Baik. Jadi itu yang sudah nanti akan disampaikan ya untuk Rafif. Ya. Tapi artinya mereka ini memang kreatif gitu ya ceweknya. Berarti emang jiwanya mudanya ada, otaknya juga ada, Cek ya. Karena kan buat mikir-mikir kayak gini nih Aku yang dakati otak. salah, kita otak-otak. Buat mikir-mikir kayak gini mereka udah kepikiran, Pak. Benar. Dan ini kan katanya hari ini ya baru bakal apa? Pemaparan Pemaparan itu. advokasinya. Ya. Oke. Dan mereka udah mikir sejauh ini loh, luar Kalian biasa. udah prepare untuk advokasi ini sudah berapa lama nih waktunya? Rafif mungkin, silakan. Kalau saya baru 3 hari. 3 hari. 3 hari, oke, tapi udah dapat ide ya. Udah dapat ide. Oke, kalau si Balkis, Balkis? Kalau untuk pemikirannya sebenarnya rencana-rencana ini udah dipikirin semenjak sebelum mau ikut Dupar. Ada rencana. Oh. Kemudian lebih dikembangkan lagi ketika memang kami akan menampilkan apa advokasi kami seperti itu. Jadi gitu makin lebih di Matengin lagi ya? Iya betul. Matengin, oke. Oke, kalau Radius itu. Kalau Radius udah dari jauh-jauh hari Kak, karena udah tahu kalau misalnya ikut pageant kita bakal memaparkan advokasi, tapi sebelumnya juga Radius memiliki advokasi tersebut Kak, yang dimana Dengan usia Gen Z yang Masih belia lah ya. yang biasa tuh cuma fokusnya dengan budaya luar dan juga selalu fokusnya dengan hura-hura sama kawan-kawan gitu. Tapi kalian punya menyempatkan waktu untuk ikutan ajang pariwisata ini, artinya kalian sudah sedikit mengetahui tentang pariwisata di Sumatera Selatan lebih khususnya ya. Menurut kalian bagaimana nih kondisi pariwisata yang ada di Sumsel? menurut saya pariwisata yang di Sumatera Selatan itu cukup bagus ya Kak, karena mengapa Sumatera Selatan ini memiliki kekayaan baik pariwisatanya maupun kulinernya. Dan tujuan Radis mengikuti Duta Pariwisata ini, adapun yang dari Sumatera Selatan yang tidak disorot Kak, baik di luar Terpublish lah ya, yang tidak terpublish apa betul? Karena Radis berasal dari Empat Lawang memiliki kekayaan wisata destinasi wisata yang sangat indah. Salah satunya Aye Lintang yang memiliki air belerang yang bisa mengobati luka, dan bisa ada juga Curug Maung, danau segala macam, dan itulah Radis bakal mengembangkan yang dimana sebagai tekad kuat Radis untuk mengikuti Duta Pariwisata tersebut. Oke. Jadi dia memang sudah mengenal dulu Cek Ewan Dulu dengan atau kampung Medan ya? halamannya kayak tuh. Berada di Sumatera Selatan ini ya cukup baik. Cukup baik karena pariwisatanya yang memiliki berbagai adat, ada budaya adat gitu ya. budaya adat. Yang menarik untuk diketahui oleh wisatawan. Ya. Contohnya seperti apa tuh? Contohnya seperti yang paling terkenal Ampera. Oh itu lebih ke pariwisatanya ya. Ya. Kenapa tuh Ampera perlu untuk kita kenalkan lagi tuh? Karena jembatan ini sudah berdiri lama. Dan kepanjangan Ampera sendiri yaitu Amanat Penderitaan Rakyat. Oke. Yang dimana Ampera ini berarti dibangun dari kerja keras seluruh rakyat Palembang tentunya. Pada saat itu ya. Oke baik. Jadi itu yang menurut Rafif punya punya sesuatu yang perlu untuk diangkat dan juga dipublish ke masyarakat luas gitu ya. Oke. Dan selanjutnya Balkis mungkin ada tambahan juga.
Kalau Balkis sendiri mungkin nggak beda jauh ya Kak sama Radius sebenarnya. Untuk kondisi pariwisata yang ada di Sumatera Selatan ini sudah cukup baik. Tapi mungkin banyak sekali Gen Z yang belum tahu. Makanya di sini kita manfaatkan teknologi ya Kak ya. Dimana kita juga udah hidup di Society 5.0 yang kita berdampingan dengan namanya teknologi. Jadi ya kita bisa mempromosikannya. Tapi dengan ide-ide yang tidak membosankan. Mungkin dikasih semacam candaan atau lain hal untuk kalimat pembukanya, sehingga itu bisa menarik bagi audiens dan juga mungkin baiknya beberapa orang yang tidak mengenal jadinya lebih mengenal. Gitu. Salah satu tekniknya di situ ya. Iya betul. Cek Iwan kalau mereka ngomong tertata nih ya. Iya, udah Cak Beda Ito. Cak Ito di usia-usia mereka kami masih ngejar layangan loh. Oh, Kocak Ilham ngejar layangan. Iya, makanya keling ini Aku kan. ngejar ngomong, Cek. Jadi luar biasa ya kan, memang yang sudah terlatih. Ini yang prepare untuk proses pemilihan duta pariwisata Sumsel ini apa nih yang menurut kalian itu kendala atau tantangannya tuh di mana tuh? Ada enggak merasakan kendala atau tantangan? Mungkin tantangan Minggu Duta Pariwisata ini Kak sebenarnya nggak ada, tapi ada juga yang kadang-kadang tiba-tiba muncul gitu. Apa tuh contohnya? Apalagi kalau misalnya kita lagi di panggung kan Kak, melihat rekan kita bagus speech-nya, bagus catwalk-nya, padahal kita udah memiliki ini. Semacam demam panggung gitu Oh, Kak. demam panggung. Tapi dengan optimisnya Radius, dengan kepercayaan diri Radius, dengan kemampuan Radius bisa gitu. Untuk menepis semua ketakutan itu tadi ya. Apa tadi Cewan? Tadi kan udah ngomong persiapan, terus advokasi, ini tantangan. Mungkin ini ya, motivasi ikut duta ini apa sih? Itu. Duta pariwisata ini Pasti selain ada ya tadi apa dorongan. yang ingin apa memajukan pariwisata kita pastinya tuh kan. Jadi Itu mungkin secara pribadi mereka. secara ya? pribadi ya, apa sih yang bikin kalian tuh tertarik gitu? Kan banyak nih, masih banyak duta-duta lainnya. Seperti duta sampul, duta Duta 7. sampul. Aku Jangan. pakai duta sampul lain. Apa tuh yang bikin tertarik gitu? Motivasi pribadi lain. Ya, baik, menurut Rabi sendiri, motivasi yang saya tanam untuk mengikuti Duta Pariwisata ini adalah mengembangkan dan memperkenalkan seluruh pariwisata yang ada di Sumatera Selatan, baik itu dari pariwisata, kuliner, dan khas budaya. Oke, itu mungkin secara sirkulus untuk ajangnya kayak itu kan. Ya. Tapi kalau buat Raffi pribadi Iya, tuh diri pribadi tuh apa tuh? kayak menggali potensi diri mungkin atau apa kayak itu kan. Ada nggak? Atau cuma iseng bae. Tuh aku nak melo ini nih. Lagi Biasalah, gabut bae ya. Ya, siapa tahu. Ada nggak kayak itu? Ya, pada awalnya mungkin saya iseng. Iseng awalnya ya. Tapi ketika saya mengikuti pendaftaran dan mengikuti tahap-tahap berikutnya, saya mulai menseriuskan ajang ini dan mendalamkan pengetahuan saya soal budaya lokal di Sumatera Selatan ini. Oke, baik. Jadi lebih ke apa? Dari iseng akhirnya tertantang nih Cek Ewan. Iya, agak penasaran ya. Jadi Mungkin. penasaran tuh. Ada tambahan silakan. Ya, Jadi silakan. kalau dari Radius itu motivasi yang Radius tanamkan yaitu agar bisa memperluas baik itu materi maupun moral, bisa berdedikasi luas untuk Sumatera Selatan. Gitu ya. Jadi generasi harapan daerah ya, jadi pelopor berkembangnya pariwisata yang ada di Sumsel gitu. Mungkin Balkis mau nambahin juga sekalian? Boleh. Sebenarnya ya pasti nggak beda jauh sama advokasi, tapi kalau untuk yang diri sendiri pastinya untuk memperluas relasi. Karena Bagis percaya karena di dunia pekerjaan itu tuh memang kita membutuhkan skill dari segi otak dan juga akademik. Tapi yang paling penting itu setelah Bagis coba melihat itu relasi itu paling penting. Dan sebenarnya berapa kali ketemu misalnya dengan kegiatan seperti ini, kita sering diajak dengan kegiatan-kegiatan yang bertemu dengan aparat-aparat pejabat-pejabat seperti itu. Dan juga itu dimana kita berkenalan dengan beberapa orang di sana, orang-orang penting di sana, sehingga ini bisa memperluas relasi kita, apalagi yang kita ketahui relasi itu sangat penting kan. Oke, begitu. Gitu. Nah ini kalau berandai-andai nih Cik Ana, ini kita dalam situasi penjurian misal gitu kan. Misal tuh. Anggap baik Kalian- try out di sini ya. Kalian dikasih apa namanya tuh kesempatan untuk menyampaikan sebuah objek pariwisata yang ada di Sumsel. Dan di situ kalian mengenalkan baik itu dari sisi keindahannya atau dari sisi kekurangannya Sejarahnya apa atau gitu. sejarahnya juga boleh di situ. Ada nggak kayak itu? Siapa yang pengen Apa perwakilan tuh? menyampaikan? Apa objek wisata mana yang bakal kalian bidik utama?
Sebenarnya kami kemarin di grand semifinal itu kami memperkenalkan salah satu destinasi pariwisata atau juga misalnya kain daerah ya atau makanan khas. Kalau bagi sendiri itu ngambilnya langsung Jembatan Ampera. Oke. Karena itu adalah wisata sejarah yang paling terkenal di Kota Palembang, bahkan dijadikan ikon dari Kota Palembang itu sendiri gitu. Kalau misalnya dibicara secara detailing gimana Jembatan Ampera itu, mungkin kita lebih ke mempromosikan ya kayak seperti Jembatan Ampera itu merupakan salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kota Palembang, terletak di tengah pusat Kota Palembang. Yang dimana ini menjadikan ikon Kota Palembang yang menggabungkan antara seberang hulu dan juga seberang hilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Wih, bangsa aku juri tadi laku konten 100 ini bagus. Kayak jawabannya tuh memang sudah prepare ya. Public speakingnya juga ngepas tuh. Oke, kalau gitu kakak boleh jadi Oh juri boleh. aku. Jadi aku duduk di situ besok ya. Boleh. Ada ini tambahan lagi nih. Kayaknya Radius pengen ngomong nih. Pengen ngomong Cak ya. Dari tadi tahan-tahannya terus itu tadi. Ngomong beda Papo. Kalau Radis itu memperkenalkan destinasi Aye Lintang. Oh Aye itu, Lintang. Pak Lawang tadi ya. Ya, Kenapa Aye tuh? Lintang adalah area tepi sungai yang berada di Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan. Aye Lintang menawarkan air terjunnya yang sejuk, airnya yang tenang, serta pemandangan pengudungan hijau. Di sana juga Aye Lintang mengandung air mineral karena air mineral itu mengandung air belerang. Air belerang itu diyakinkan bisa mengobati luka-luka atau gatal-gatal karena air belerang itu mengandung bakteri, mengandung anti radang dan anti jamur. Oke. Jadi banyak manfaat di situ ya. Tapi ada satu yang tidak bisa lukanya apa tuh? Luka hati tidak bisa gitu. Jangan curhat Cek, jangan curhat. Budak ini masih kecil, jangan kamu cerita ke. Jadi kayak gitu ya. Ya, tetapi Dan juga- untuk akses ke sana radius dari Palembang menuju ke Aye Lintang itu memakan waktu berapa lama tuh? kalau dari Patlawang kan dekat Kak. Kalau dari Palembang itu sekitar 12 jam. 12 jam aksesnya bagus tuh jalan menuju ke situ. Lumayan bagus Kak. Dan itu juga termasuk perekonomian masyarakat setempat. Kak. Jadi di sana tuh ada karena air terjunnya yang bagus, jadi banyak masyarakat yang di sana berjualan sehingga menambah perekonomian masyarakat yang berada di Kabupaten Patlawang. Oh, Jadi jadi- kayak pasar tumpah itu ya. Dadakan gitu ya. Kayak UMKM itu banyak ya di situ ya. Oke. Nah, kalau Rafif apa tuh yang kemarin? Saya sendiri yaitu Taman Mangrove Nasional Palembang. Taman Mangrove Nasional Palembang ini berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Banyuasin. Karena ya berada di wilayah Mangrove ya. ya mangrove. Aha. Bagaimana tuh? Wisata ini merupakan wisata alam atau ekowisata yang memanfaatkan taman mangrove sebagai daya tarik utamanya. Selain berfungsi sebagai wilayah konservasi, taman mangrove juga berfungsi sebagai wilayah rekreasi dan edukasi bagi seluruh pelajar, wisatawan dan juga masyarakat. Oh gitu. Ini Taman Mangrove ini yang di dekat pelabuhan itu bukan? Yang di Kabupaten Jalur ya? Banyuasin. Di Iya. jalur ya. Jalur itu ya? Ya. Oh, oke. Yang ada gajahnya juga tuh. Ya, Pak. benar. Ada gajah? Yang di jalur Apo itu. Oh, ada Jalurnya gajah ya? Lewat Mariana itu. Ya. Oh. Tempat penangkaran. Aku taunya yang itu loh, di situ yang banyak burung-burung Oh, itu iya loh. itu salah satunya juga. tuh. Jadi kan dia kayak tempat habitat alami burung-burung itu kan ya. Benar. Kalau mereka apa migrasi gitu kan. Habitat gajah juga ada tuh. Oh, baru tahu aku kalau gajah aku baru tahu. Baru tahu ya? Baru tahu, baru inilah tahunya. Tapi kalau yang burung yang migrasi itu aku tahu itu. Itu. Oke. Oke, baik. Dan apalagi nih yang pengen kita kepokan ini, kalian kan ada berstatus sebagai pelajar dan juga sebagai Mahasiswa, ya. mahasiswi itu. Kita pengen tahu. Tadi kan di awal disampaikan oleh si Balkis bahwa salah satu yang perlu untuk dipersiapkan itu waktu. Akan sangat bertentangan juga ketika ada kegiatan di pageant. Ternyata di kampus juga ada MK, ada Iya, tugas. Ini bagaimana tuh untuk supaya bisa mengatasi supaya dua-duanya itu bisa tetap jalan, MK tidak ketinggalan, tapi ajang pun dengan hasil nilai yang bagus gitu. Iya. Jadi cara membaginya justru ini Kak yang paling sulit sebenarnya. Karena ibaratnya kita bertentangan dengan relasi dan juga pendidikan yang utama Kak. Jadi bener-bener rasanya hektik ya Kak ya. Gimana cara bagi waktunya. Tapi mungkin caranya
jadi beberapa dosen itu ada yang melalui Zoom meeting karena mereka ada beberapa yang di Jakarta dan lain hal sebagainya. Sehingga ketika misalnya dalam kegiatan ini masih disempatkan untuk tetap join Zoom, kita tetap join. Kemudian juga jika ada tugas tetap kita kerjain. Untuk absen kita bisa melakukan dispensasi karena ada beberapa dosen juga yang menerima tentang dispensasi. Dan mungkin untuk mengganti sistem di Unsri itu kan 3 kali nggak masuk itu kan tidak bisa ikut UTS. Jadi sebagaimana kita punya tanggung jawab untuk memenuhi kriteria tersebut, mungkin kita bisa berkomunikasi dan juga berkonsultasi kepada dosen pada mata kuliah tersebut untuk misalnya apakah boleh untuk digantikan tugas pengganti sebagai absen yang mungkin kosong dalam digunakan untuk dispen. Oke, jadi Balkis lebih ini ya, harus lebih aktif ya artinya itu Balkis Iya ya. betul. Mungkin Aktif. nanti juga pas masuk harus lebih aktif biar Pelajaran atau mata iya. kuliahnya tidak ketinggalan. biar dosennya juga notice Kak jadinya. Gitu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk bersikap ya ke dosen Iya, itu betul, tadi ya. betul. Bagaimana supaya ada solusinya gitu. Iya. Oke, baik. Nah, kalau 2 pelajar ini bagaimana tuh? Ini kan biasanya kalau sekolah tuh Lebih ketat ya lebih peraturannya. ketat lagi. Kalau sekarang kan sekolah tuh dari pagi ke sore ya, Cek Iwan ya? Iya, Full day. full day school sekarang kan ya. Bagaimana tuh? Oke, Rafif. Baik, kalau dari Raif sendiri sekolah juga mendukung saya mengikuti kegiatan ini. Sekolah juga sangat apa sih namanya? Kayak menjadi poin utama yang tidak boleh ditinggalkan tuh. Ya. Tapi cara Rafif untuk tetap menjangka waktunya atau mengatur waktunya kayak apa tuh? Raif sendiri nanya-nanya teman di sekolah, teman sekelas, atau ada tugas kah, atau ada tugas yang disuruh oleh guru-guru kah, itu. Oke, tapi sejauh ini sudah menemukan kendala belum mengenai waktu itu? Belum. Belum ya, alhamdulillah bisa teratasi. Dan juga ajang kalian itu mungkin lebih ke pada saat weekend gitu kan, pada saat libur sekolah dan juga ngampus gitu ya. Enggak juga ya, ada beberapa kegiatan kayak karantinanya itu ya, pada jam sekolah. Oke. Dan siapa lagi itu? Radius belum cerita nih. Silakan. Kalau Radius sendiri tuh Kak lumayan terganggu Kak, apalagi Radius kelas 12 kemarin sempat TKA, sempat harus buat akun SNBP, harus mengikuti ini. Nah jadi Radius membagi waktu dengan cara kalau misalnya ada tugas dari guru silakan dikerjakan tepat waktu, dan juga Radius didukung dari sekolah Kak. Oh, sekolah juga mendukung ya. Ya, sekolah mendukung, tapi dengan syarat kalau misalnya ada tugas harus dikerjakan semua. Nah, kami kan seminggu kegiatan, seminggu sekolah kayak gitu kan, Kak. Jadi seminggu kegiatan lagi, seminggu sekolah. Nah, jadi seminggu itu aku harus full masuk, Kak. Gitu. Nggak boleh ketinggalan. Oke, baik. Jadi kalian memang sudah termasuk prepare-nya itu sudah kalian ketahui ya. Iya. Apa yang nanti kedepannya itu pasti akan menjadi struggle atau trouble-nya kayak itu kan. Oke lah kalau begitu. Baik Cek Yon. Jadi kita bakal ke beberapa informasi dulu ya. Kita bakal jeda sejenak yo, tapi abis ini bakal kepo-kepo lagi. Emang kepo. Sampai ke jam 10 kita masih lumayan panjang. Bakal masih ada sekitar ya 15 menit lagi. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Jangan kemana-mana. Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Prancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun
setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Oke, baik, Bica dulur-dulur, kita masih bersama dengan Radius, Balkis, dan juga Rafif. Yang merupakan finalis Duta Pariwisata Sumsel 2026. Iya, dan kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita. Kalau tadi Cewan kita sudah banyak menggali kekepoan tentang apa yang bakal mereka persiapkan dan juga apa yang menurut mereka tentang dunia pariwisata, dan kita pengen tahu juga mengenai bakat atau potensi diri. Nah, untuk di ajang ini apakah itu menjadi salah satu poin juga nih selain untuk pengetahuan tentang pariwisata, ataukah bakat juga ini merupakan lini poin penilaian penting di sini? Nanti di tanggal 8 Februari itu memang kami dijadwalkan untuk ada tes bakat, Kak. Nah, untuk bakat sendiri mungkin dari Radius dulu boleh cerita. Oke, silakan. Radius akan menampilkan bakat apa tuh di situ? Ngilang mungkin tak? Kalau Radius Kak itu bernyanyi. Oh, bernyanyi. Boleh dong nanti ya sedikit di ujung perjumpaan. Boleh. Kenapa tuh milih bakat nyanyi itu, memang hobi atau? Karena udah dari kecil udah berlatih nyanyi. Ya, itu juga Radis merupakan penyanyi cilik Sumatera Selatan. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi memang sudah menjadi basic dan juga habitnya kayak itu untuk bernyanyi ya. Oke, kalau yang lain? Balkis apa? Kalau bakat Balkis nanti rencananya mau ditampilkan itu wushu. Oh, Wushu. Oke. Rafif gimana? Kalau Rafif yaitu karate. Kenapa tuh bidangnya atau bakatnya nanti akan ditampilkan di karate memang dari kecil juga sudah ikutan latihan? Iya. Oke. Tapi kita balik lagi ke tema kita, ini kan langkah menjadi duta pariwisata. Oke. Ini kan menurut kalian tuh ini gimana sih cara ngebuat budaya lokal, wisata-wisata lokal ini tuh masih relevan ke anak muda zaman sekarang? Karena kan emang kayak beberapa anak muda tuh milih tuh mending ke mall bae sih, gitu. Aku nak ke mall bae, aku udah galak jalan-jalan males gitu. Itu gimana tuh? Gimana tuh cara kalian tuh biar itu tuh anak muda tuh relevan gitu dengan budaya wisata sekarang gitu? Relevan dengan budaya sekarang. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang mall itu termasuk salah satu destinasi pariwisata yang modern kayak. Tapi kalau misalnya untuk sejarah segala macam, sebenarnya ini dibilang agak susah dan jadi tantangan besar.
mungkin nih, makanya beberapa festival yang aku rasa mungkin aku analisa sendiri, ada beberapa di Jakabaring Sport City kayak bikin konser segala macem. Jadi secara tidak langsung memang tujuan mereka tuh untuk nonton konser Kak. Tapi mungkin dengan hal tersebut mereka jadi tahu, oh Jakabaring tuh di dalamnya seperti ini. Secara tidak langsung, oh ternyata ini adalah, kalau kita bilang di Sumatera Selatan ini Jakabaring ini merupakan salah satu tempat olahraga yang paling besar kan. Jadi secara tidak langsung mereka tahu, oh ternyata ada lapangan ini, lapangan itu. Jadi tanpa mereka pelajari, dengan mereka langsung observasi langsung ke lapangan, itu mungkin bisa jadi pembelajaran buat mereka. Oke, baik ya. Gitu. Dan apa lagi tuh? Mungkin ini agak jumping ya pertanyaannya. Kenapa tuh? Karena masih relevan, tapi masih relevan sama anak mudanya nih. Sekarang kan kita apa-apa tuh media sosial ya. Kalian ada gak sih pernah atau dalam ajang ini juga bikin konten tentang pariwisata di media sosial gitu. Tapi emang itu kontennya tuh bukan karena tugas, bukan karena ajang, tapi emang kalian tuh aku mau promosiin pariwisata ini. Pernah Kak itu? Siapa yang pernah buat konten tuh? Konten itu media sosial gitu. Radius. Kalau Radius pernah Kak, karena sebelum ikutnya ajang ini, karena Radius memiliki perasaan apa gimana? Agak bangga. Cinta untuk Palembang, karena Radis mengontenkan Palembang itu dengan cara mengontenkan Ampera gitu. Karena mengapa banyaknya anak-anak muda zaman sekarang mereka malah memilih destinasi wisata yang seperti di luar negeri, ke Singapura, Malaysia. Mereka tidak tahu bahwasannya destinasi wisata yang ada di Palembang itu juga sangat bagus gitu lah. Jadi itulah tujuan Radis buat konten itu tadi. Gitu. Oke, baik. Dan ini tanpa terasa juga Cek Ewan. Oh, ada lagi tuh mungkin? Satu lagi. Enggak usah ya. Harapannya aja ya kita tanya-tanya nanti. Ini udah 50 menit melangkah dari jam 9 pagi. Mungkin apa yang pengen disampaikan, mungkin ada salah satu dari teman-teman finalista juga yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita atau mendengarkan siaran kita ini mengenai ajang pemilihan Duta Pariwisata Sumsel. Apa yang pengen disampaikan? Oke, Rafif silakan. Ya, yang ingin saya sampaikan yaitu semoga teman-teman tetap dukung saya dan merasa bangga sama saya. Terutama untuk mama dan papa saya. Semoga di dalam malam grand final nanti saya berada di dalam top 10. Amin. Ya, jadi kedua orang tua memang mendukung Rafif ya. Ya. Alhamdulillah. Sejauh ini bagaimana tuh respon mereka mendukungnya? Ya, mereka sejujurnya pas saya awal-awal ingin ngomong ingin masuk pageant Duta Pariwisata ini, orang tua saya bilang, kenapa kok tiba-tiba kepengen kayak gitu kan? Ya. Terus apa lagi tuh? Terus ya udah diikutin, dimodalin. Oke, luar biasa ya. Jadi berkat keinginan positif itu akhirnya orang tua mendukung kayak gitu kan? Ya. Oke, baik. Kalau Balkis apa pengen nih disampaikan? harapan dan pesannya juga nih? Harapannya ya Kak ya. Kalau untuk harapannya pastinya ingin jadi yang terbaik ya, karena dengan usaha yang dilakukan selama kegiatan rangkaian itu sudah maksimal, dengan dukungan orang tua juga yang sangat support dari awal kegiatan ini. Karena kalau misalnya kita balik lagi ke pertanyaan yang di Radius tadi, apakah pernah mempromosikan pariwisata? Karena dari kecil dulu tuh dilatih sama mama buat belajar pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Terus juga kemarin dulu pernah punya akun YouTube tapi masih kecil-kecilan ya. Itu kayak mempromosikan Telo Abang. Telo Abang. Bener, yang setahun sekali nongol iya, tuh. Betul, perahu bidar ya. Iya, jadi dulu bikin kontennya seperti itu. Jadi gegara ada hal tersebut, jadi di saat usia yang sekarang sudah yakin untuk terjun ke dunia pageant, jadi itu lebih meningkatkan rasa wah aku pengen coba lagi nih tantangan baru gitu. Jadi harapannya memang kalau bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan juga agar semua upaya yang dilaksanakan ini membuahkan hasil gitu. Oke. Biasa sekali ya. Silakan Darius, harapan dan juga apa yang pengen disampaikan. Kalau harapan Radius mungkin di malam grand final nanti semoga bisa menjadi yang terbaik dan mengucapkan orang tua. Itu saja harapan Radius. Untuk pesan-pesannya buat kawan-kawan yang lagi nonton, seluruh finalis Duta Pariwisata Sumatera Selatan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa masuk ke top 10 dan semoga apa yang kita inginkan tercapai. Amin. Dan terima kasih juga buat keluarga
yang udah nge-support sejauh ini, kawan-kawan dan kawan sekolah, baik itu kawan kampung maupun kawan yang ada di Kota Palembang. Oke, Terima baik. kasih. Untuk rangkaian agendanya jadwalnya kapan tuh? Untuk malam grand final itu tanggal 13 13 Februari. Unjuk bakat dan lain sebagainya juga langsung di situ? Enggak ya? Oke, pokoknya fokusnya di tanggal 13 itu tadi ya. Jadi masih ada spare waktu yang lumayan panjang sekitar selatan. Oke. Dan karena waktu kita sudah di penghujung perjumpaan, kita sama-sama akan menuntaskan untuk di obrolan komunitas edisi pagi ini di 27 Januari 2026 di hari Selasa ini ya, bersama finalis Duta Pariwisata Sumsel. Oke, kami pamit Mancik Becek berdua sekaligus akan menuntaskan Sriwijaya pagi. Dan juga selamat melanjutkan aktivitasan. Selamat menyambut siang juga ya. Iya, menyambut siang ya, bener. Kita pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah. Duhai bujang gadis Palembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu kan terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bergejolak, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan. Kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita. Kalau kita pasti bisa maju. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bergejolak, tunjuk ke sama
Ance Bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalonya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangsa. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Sore. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Ayam jago pergi nyangkuk balik berkuku. Ku ayam jago gawe mak itu tidak semaku. Ku ayam jago kalau kelakar semalam sontok. Ku ayam jago nak begawe jadi ngantuk. Kalau hidup nak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak make bagus, nak makan lemak begawe sungkan. Pengen nak punya bini, gadis mana yang nak dicari. Umur bergoyor tua, kaki gadis dak galak galau. Ben
Benteng Kuto besar, naik perahu ke seberang ulu. Kalau hidup pengen belaga, aduh gawe jangan malu-malu. Punya duit selawi, tolong beli ke kue putu. Kalau kita lah begawe, banyak nian yang nak muat bantu. Gu ayam jago, pergi nyangkuk balik berkuku. Gu ayam jago, gawe mak itu tidak semeku. Gu ayam jago, kalau kelakar semalam suntuk. Gu ayam jago, nak begawe jadi ngantuk. Kalau hidup nak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak make bagus nak makan, lemak begawe sungkan. Pengen nak punya bini, gadis mana yang nak dicari. Umur bergoyor tua, kaget gadis tak galak galau. Benteng Kuto besar, naik perahu ke seberang ulu. Kalau hidup pengen belaga, aduh gawe jangan malu-malu. Punya duit selawi, tolong beli ke kue putu. Kalau kita lah begawe, banyak nian yang nak muat bantu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.